Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk ke episode 17 ini, em, kita intro dulu. Ya, oke. Nah, di episode 17 ini kita mau ngapain ya? Oh, ya, kita akan membuat program deret Fibonacci. Jadi, deret Fibonacci itu apaan sih? Naon teh itu? Deret Fibonacci ya. Ya, deret Fibonacci itu adalah deret yang dimana nilai dari deretnya itu merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya gitu. Nah, maksudnya apa sih itu? Fibonacci. Kita buat dulu gitu. Deret Fibonacci. Jadi, misalnya ada nih sebuah deret kan. Ada biasa kan deret itu ada suku ke satu, ada suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima gitu dan seterusnya gitu. Nah, terus kita akan menyatakan bahwa ada suku ke n gitu kan. Suku ke n itu apa? Suku ya nanti n-nya kita bisa masukkan 10 atau berapa bebas gitu. Nah, suku ke n ini merupakan penjumlahan dari suku. Tunggu, kita buat kayak gini, n s-nya s besar n ya. Merupakan penjumlahan dari suku n kurang satu ditambah suku ke n kurang 2. Nah, maksudnya apa nih? Nih, misal kita akan memasukkan suku ke 10 ya kan? Suku ke 10. Berarti yang akan dijumlahkan itu adalah suku ke 9 ditambah suku ke 8 gitu ya. Deret Fibonacci yang ke-8 gitu. Oke. Fibonacci nih ada dia Fibonacci itu kan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Contoh nih ya, ini adalah deret Fibonacci-nya itu adalah satu satu ada di suku pertama itu suku ke 0 kita bilang suku ke 0 itu kan 0 gitu kan. Terus suku pertama itu satu gitu. Ya ini pokoknya deret gitu kan. Berarti suku selanjutnya itu berapa? Suku selanjutnya adalah satu. Suku selanjutnya lagi adalah dua. Suku selanjutnya tiga. Selanjutnya lagi lima. Selanjutnya lagi 8. Loh, kok bisa gini? Lihat. Suku ke 0 nih ya, kita buat S0 gitu. S0. Oh, ini kita buat gini. S0. Ini S1. Ini sesuai yang sama yang di bawahnya nih ya. Ini di bawahnya nih. Ini ya. Eh, itulah. Pokoknya ini S1, ini S nilainya gitu. Dan ini ada S2 gitu. Oke, kita ginikan dulu. Kita ginikan. Oke. Yuk. S2, ada S3, ada S4, ada S5. Nah, begini. Tengok. Kita tengok dulu. Nah, ada S6. S6. Lihat, suku ke 0 ditambah suku ke 1 itu menghasilkan nilai untuk suku 2. Suku selanjutnya itu adalah merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya, yaitu suku 1 dan suku kedua. Jadi kan sesuai nih. Nih, kayak yang ini juga nih. Jadinya SN kita anggaplah SN-nya itu adalah S3. Berarti kan SN kurang 1 berarti 3 kurang 1 adalah 2. SN kurang 1 N kurang 2 berarti 3 kurang 2 berarti 1. Di S1 gitu ya kan. Nah, mungkin sampai sini itulah dia deret Fibonacci ya kan. Dia adalah yang nilai dari suku ke n itu adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya gitu. Dua deret suku sebelumnya. Nah, jika kalian belum mengerti juga apa itu Fibonacci, bisa searching dulu di Google mungkin atau di YouTube juga ada banyak gitu Fibonacci, ya kan? Dan di sini yang aku bahas adalah programnya gitu ya kan, cara penulisannya. Jadi kalau mau membuat program
Fibonacci ini kita mulai dengan ya kita buat dulu variabelnya. Kita akan membuat suku n, Sn, S-nya S besar, kita buat Sn, S 0 atau S1 aja lah ya kan. S1 pokoknya ini kita buat aja S0 ya kan, lalu ada S1 gitu kan. Jadi kan kita tahu nih bahwa S0 itu adalah 0, kita buat berarti 0 gitu. S1 nya adalah 1 gitu, 1 gini. Dan ini kita pisah pilih koma, kita integer, bisa begini. Nah begini, oke, begini aja lah ya biar enak. Wow, oh udah ya. Ini kenapa dekat di sini tag? Apa sih? Bukan sekarang. Nah begini. Nah disinilah kita akan menggunakan looping untuk tunggu, jangan looping dulu. Sorry. Print F ya. Print F kita buat program buat deret Fibonacci tuh, lalu kita kasih n, masukkan nilai, masukkan oh gini suku ke n. Jadi nanti kita akan memasukkan di sini nih suku ke n nya itu suku ke berapa gitu. Ini kita buat double enter, koma, terus kita scan F, kita masukkan di sini n nya, scan F persen D untuk kita mana dia, wah ini n titik koma. Nah kita run dulu apakah berhasil input outputnya. Oke, dari Fibonacci masukkan suku 5. Nah kita kan belum ada memasukkan programnya. Nah selanjutnya kita akan membuat looping gitu, looping dengan menggunakan oh ya, integer i nya belum ya, koma i untuk loopingnya ya. I kita buat sama dengan 1 karena kita akan memulai suku dari suku ke 1 ya kan. Titik koma i kecil dari sama dengan n. Nah karena kita kan sampai ke suku ke n gitu. Titik koma i plus jebret. Terus kita buat dulu gini, kita uji dulu apakah loopingnya berhasil. Looping persen D dari I. Kita gini N. Kita coba ya. Jebret. Suku ke N. Bisa kita buat suku kelima. Jebret. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berhasil ya. Dia melooping sampai 5 kali. Oke. Setelah itu, kita akan membuat suatu statement agar dia bertingkah seperti ini. Saat kita masuk seperti ini. Nah ini udah aku buatin ya biar mantap jiwa. Jadi gini, ini kan adalah merupakan ini ditambah ini kan, tambah sip, ini ditambah ini kan. Nah ini adalah ini begini. Nah begini, 1 tambah 0 ini adalah suku ke, ini suku ke 0 seharusnya, dan ini suku 1 gitu. Ini suku ke 0 itu adalah 0, suku 1 itu adalah 1, dan menghasilkan suku yang ketiga. Ini kita buat ini suku ketiga jadinya ya kan, suku ketiga gitu, suku ketiga lah pokoknya. Sorry nggak bisa aku buat di sini, agak payah ini, mencong. Nah ini lalu setelah itu dia akan si suku ke 1 ini, suku ke 0 ini akan update dari yang dia awalnya suku ke, dia nilainya adalah 0, dia akan update si nilainya si S1 gini ya kan. Lalu si nilainya S1 ini dia update dari nilainya si Sn ini atau S ketiga nanti gitu.
suku selanjutnya gitulah. Jadi ini begitu terus. Nanti ini yang ini update dari sini dari S1, lalu ini update dari sini, ini perbarui lagi, ini perbarui lagi, lalu terus ini terus ini tambah ini, lalu update ke sini. Ini tambah ini update lagi ke sini gitu. Dan begitu seterusnya dan seterusnya. Oke. Jadi bagaimana cara agar menghasilkan suatu statement seperti itu gitu? Cara gampang kita buat aja di sini ya persen d spasi kita kasih n si sn. Nah, kita buat di sini rumusnya. Kan rumusnya itu adalah S sebelumnya atau S1 ditambah S0 ya kan? Titik koma. Nah, begini. Kita akan print masukkan 5. Nah, silakan 1 terus. Karena kita belum melakukan update belum melakukan perbaruan nilai data seperti tadi ini ya kan. Oke, kita kembali ke sini. Cara gimana? Kita buat gini. Kita mulai dari data yang paling apa namanya? Paling kecil gitu, yaitu S0 ya kan. Nah, S0 kita ubah datanya menjadi S1. Itu koma. Lalu S1 itu kita ubah datanya jadi CSN. Itu koma. Nah, kita bisa uji ini. Kita begini kan. Suku ke-5 misalnya. Lihat. Ini adalah suku ke sebentar. Oh, iya. Ini kita buat gini. Kita buat manual di sini. printf yakni adalah kita buat manual di sini ya. Itu adalah S1. Nah, begini. Nah, gini. Kita buat 5 suku gitu. Oh, tunggu. Sebentar. Kenapa ini saya hapus ya? Nah, ini kita buat 5. Jebret. Sebentar ya, pantes kita tidak buat enter di sini. Lihat, ini kita buat 5. Nah, lihat. Lihat, ini ada suku pertama ya S1 tadi. Lalu suku pertama itu ditambahkan dengan suku sebelumnya untuk menghasilkan suku kedua. Yaitu suku sebelumnya itu adalah 0 karena biasanya tidak dihitung gitu kan. Tidak dimunculkan. Lalu hasilnya 2. Lalu untuk menghasilkan suku ketiga ini suku keberapa? Ini suku ketiga, Jo. Oh ya. Suku ketiga, untuk menghasilkan suku ketiga itu adalah suku kedua, deret kedua gitu, suku-suku nanti kalian bingung pula. Deret kedua ditambah deret pertama gitu. Jadinya gini, ini tambah ini ini ditambah ini jadi ini tambah ini jadi. Nah, begitulah pokoknya Fibonacci ya. Semoga ngerti aja lah kalian lah kan. Ya, kalau nggak ngerti kan masih banyak tutorial lain gitu kan. Bukannya saya mengusir gitu, tapi ya begini saya tidak sanggup untuk menjelaskannya secara rinci gitu kalau tanpa media tulis tangan gitu. Maksudnya ya tulis tangan gitu. Kalau menggunakan pen ini susah kali ini pakai mouse gitu ya. Ya begitulah deret Fibonacci. Jika mau lebih paten kita buat gini aja, spasi, nggak usah pakai n gitu, jadi dia langsung mantap. Oh ya, ini tadi kita buat gini agar dia sesuai. Suku ke 10 misalnya. Nah, lihat 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5, 3 tambah 5 8, 5 tambah 8 13. 8 tambah 13 21, 21 tambah 13 34, 34 tambah 21 55. Begitulah deret Fibonacci dan pembuatannya di pemrograman C kita kali ini di episode 17. Ya, itu aja yang mau saya sharingkan pada pertemuan kali ini.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, and jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian suka. Ya tidak apa-apa sih kalau nggak di like, comment, subscribe, ya nggak masalah gitu. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why do you do? Yo.